Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Sriwahyuni dengan NPM 2413024017. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Kingdom Plantae. Yang pertama itu ada pengertian Kingdom Plantae. Kingdom Plantae itu adalah suatu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil itu sendiri yaitu zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis yang sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau yang bersifat autotrof. Pada Kingdom Plantae ini ada yang namanya spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu sperma yang berarti biji dan phyton yang berarti tumbuhan, meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dan membentuk biji. Di dalam biji terdapat calon induk baru atau embrio sporofit atau lembaga, beserta cadangan makanan yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Spermatophyta merupakan anggota Plantae sejati dan menghasilkan biji untuk perkembangbiakannya. Cormophyta berbiji, sedang alat perkembangbiakannya tampak jelas, dapat diamati sehingga disebut sebagai Phanerogamae. Tumbuhan berbiji meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Tumbuhan ini memiliki arti penting bagi organisme lain di bumi. Bahan makanan manusia dan hewan banyak yang berasal dari tumbuhan berbiji. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari tumbuhan berbiji. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tumbuhan berbiji secara umum. Yang pertama memiliki biji, yang kedua memiliki berkas pengangkut yaitu xilem dan phloem. Yang ketiga merupakan tumbuhan Cormophyta atau memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat menghasilkan bunga atau Anthophyta. Yang kelima bersifat autotrof. Yang keenam alat perkembangbiakan sudah jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Yang ketujuh, generasi saprofitnya berupa tumbuhan dan generasi gametofitnya berupa bunga. Pada tumbuhan berbiji ini dibagi lagi klasifikasinya, yaitu klasifikasi spermatophyta itu ada yang pertama Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Disebut biji terbuka karena bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Gymnospermae umumnya memiliki struktur daun tebal, banyak cabang, tudung daun membentuk kerucut, dan belum memiliki bunga sesungguhnya. Reproduksi generatif terjadi satu kali pembuahan atau pembuahan tunggal yang menghasilkan zigot. Waktu antara penyebukan dan pembuahan berlangsung relatif lama. Nah, ini adalah contoh tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya ada pakis haji, ada ginkgo biloba, ada melinjo, dan ada pinus. Selanjutnya ciri-ciri dari tumbuhan Gymnospermae yaitu memiliki bagal biji yang tidak tertutup oleh daun buah. Yang kedua berupa perdu atau pohon, batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-cabang. Yang ketiga belum memiliki bunga sejati yaitu hanya berupa strobilus jantan dan betina. Gymnospermae itu sendiri memiliki 4 divisi. Yang pertama ada kelas Cycadophyta, yaitu tumbuhan ini merupakan tumbuhan biji yang primitif, hidup di daerah tropis dan subtropis. Di Indonesia kita kenal sebagai pakis haji atau Cikas rumpi, merupakan tanaman hias, akarnya bersimbiosis dengan ganggang biru atau Anabaena yang dapat mengikat nitrogen. Perkembangan dari Pteridophyta, memiliki daun yang besar seperti tumbuhan palem. Yang kedua yaitu kelas Ginkgophyta. Sebagian besar sudah punah, yang ada Ginkgo biloba. Ginkgo atau Ginkgo biloba merupakan spesies tunggal dari salah satu divisi anggota tumbuhan berbiji terbuka yang pernah tersebar luas di dunia. Pada masa kini, tumbuhan ini dikenal hanya tumbuh liar di Asia Timur Laut, namun telah tersebar luas di berbagai daerah beriklim sedang lainnya sebagai pohon penghias tanaman atau perkarangan. Bentuk tumbuhan modern ini tidak banyak berubah dari fosil-fosilnya yang ditemukan. Nah, ini adalah contoh gambar dari Ginkgo biloba. Yang ketiga yaitu kelas Peniphyta, memiliki daun berbentuk seperti jarum dan selalu berwarna hijau sepanjang tahun. Contohnya ada Taxus
Bakata, Agathis alba, Araucaria kunigami. Ini adalah contoh dari tumbuhan kelas Phenipita. Selanjutnya ada kelas Genetophyta, berupa pohon dengan banyak cabang dan dengan daun tunggal, juga memiliki bunga majemuk. Contohnya ada melinjo dan Ephedra altissima. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan dari kelas Genetophyta. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.